Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengungkapkan ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual kepada kliennya saat di Magelang, Jawa Tengah. 4 bukti tersebut mulai dari hasil pemeriksaan psikologi hingga saksi-saksi. Hal tersebut disampaikan Febri melalui akun Twitternya, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Febri mulanya menekankan bahwa terjadinya kekerasan seksual tidak serta-merta menghilangkan pertanggungjawaban pelaku pembunuhan. Namun, dia ingin agar keutuhan peristiwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tidak dikaburkan. Sebelumnya, perlu dipahami fakta tentang kekerasan seksual ini secara hukum tetap tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pelaku pembunuhan. Namun demi keutuhan peristiwa, jangan sampai ada bagian yang dihilangkan atau dipotong-potong. Apalagi dikaburkan di depan majelis hakim yang mulia, kata Febri. Febri mengatakan, peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2022 dihilangkan dalam dakwaan, sehingga membuat apa yang terjadi di Magelang menjadi bias. Padahal, menurut Febri, bukti dugaan kekerasan seksual terhadap Putri tidak hanya bersandar pada keterangan istri Ferdy Sambo itu saja. Kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 ini dihilangkan dalam dakwaan. Peristiwa lanjutannya tiba-tiba muncul sehingga membuat bias tentang apa yang sebenarnya terjadi di Magelang saat itu. Bukti kekerasan seksual tidak hanya bersandar pada satu keterangan Bu Putri saja, tapi ada 3 bukti lain dan beberapa saksi petunjuk, tuturnya. Hal itu, kata Febri, juga senada dengan apa yang disampaikan Komnas Perempuan sebelumnya. Karena itulah Febri ingin menjelaskan mengenai bukti-bukti kekerasan seksual yang diduga terjadi pada Putri Chandrawati. Sebelumnya, Komnas Perempuan sudah menyampaikan hal ini, namun kita tahu ada serangan balik. Hingga pernyataan tersebut tenggelam. Beberapa waktu berikutnya, Komnas HAM bicara kembali dalam rekomendasinya. Demi kejernihan peristiwa, saya ingin menjelaskan 4 bukti adanya kekerasan seksual tersebut, ujar Febri. Apa saja bukti tersebut? Pertama, keterangan korban, Putri Chandrawati. Febri mengatakan keterangan Putri mengenai terjadinya dugaan kekerasan seksual itu sudah disampaikan kepada penyidik. Disampaikan pada penyidik dan dituangkan di BAP tanggal 26 Agustus tahun 2022, ungkapnya. Bukti kedua adalah hasil pemeriksaan psikologi forensik. Febri menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan permintaan dari penyidik. Bukti 2 tersebut merupakan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap semua tersangka, saksi dan korban. Dokumennya tertulis pro justisia, yang meminta pemeriksaan bukan kuasa hukum, tapi pihak penyidik. Yang melakukan pemeriksaan adalah mereka yang kompeten dan memiliki keilmuan yang kuat, papar Febri. Karena ini termasuk berkas perkara, maka tentu ini akan dibuka dan dibuktikan nanti di persidangan. Kecuali ada pihak-pihak yang ingin mengaburkan kebenaran dan menyembunyikan bukti ini, imbuhnya. Bukti ketiga adalah keterangan ahli dalam bukti acara pemeriksaan BAP psikolog pada tanggal 9 September tahun 2022. Febri mengungkapkan, dalam BAP itu ada keterangan bahwa yang disampaikan Putri terkait terjadinya kekerasan seksual konsisten. Poin pokok yang disampaikan, didapatkan informasi yang konsisten telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendaki korban, ujar Febri. Bukti terakhir adalah keterangan 2 orang saksi. Menurut Febri, 2 saksi melihat secara jelas peristiwa saat Putri tergeletak pingsan di depan kamar. Bukti 4-2 saksi yang melihat secara jelas peristiwa di luar kamar ketika menemukan Bu Putri tergeletak pingsan dengan pakaian tidak proper, keringat dingin di depan pintu kamar dekat tempat pakaian kotor dan melihat kamar berantakan. Dan saksi lain yang mengkonfirmasi situasi pasca kejadian kekerasan seksual. Katanya, Febri mengatakan, ucapan boleh tidak dipercaya. Namun, lanjutnya, fakta-fakta yang didukung bukti kuat tidak boleh diabaikan. Kita boleh tidak percaya dengan ucapan,
Tapi apakah bisa mengabaikan fakta-fakta yang didukung bukti kuat? Sebagai sebuah kewajiban untuk menjelaskan secara tagar faktual dan tagar objektif. Hal ini kami uraikan juga di eksepsi. Kita berharap, semoga kebenaran terungkap. Pelaku yang bersalah dihukum seadil-adilnya, kata Febri. Febri juga menegaskan semua yang dia sampaikan ini ada dalam berkas perkara. Informasi ini, tegasnya, bukan tiba-tiba ada. Apa yang saya sampaikan ini semuanya ada pada berkas perkara. Bahkan sudah ada sebelum saya masuk tim kuasa hukum. Bukan informasi yang tiba-tiba ada. Silakan direspons. Dan jika ada bukti tambahan, bukan asumsi apalagi fitnah baru, silakan disampaikan. Pungkasnya.